Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nevitri Aprianti. Saya akan sedikit mempraktekkan atau menjelaskan mengenai storytelling. Perlu kita ketahui, storytelling yaitu kemampuan atau teknik untuk menceritakan sebuah kisah, pengaturan adegan, event, maupun dialog. Adapun tujuan dari storytelling, yang pertama, memberikan kesenangan. Yang kedua, memberikan pengalaman baru untuk pendengar. Yang ketiga, dapat menceritakan sebuah kisah dengan menarik. Yang keempat, dapat menanamkan budi pekerti. Yang kelima, kita dapat berbicara dengan kisah kita sendiri. Dan yang terakhir, membuat kita berbicara dengan lugas. Hal-hal penting yang harus kita perhatikan dari storytelling. Yang pertama, kontak mata. Apa itu kontak mata? Di mana seorang pendongeng harus melakukan kontak mata dengan audiens agar audiens merasa diperhatikan. Yang kedua, mimik wajah. Ini yang penting. Seorang pendongeng harus bisa mengekspresikan wajahnya sesuai karakter yang ia bawakan dari dongeng. Yang ketiga, gerak tubuh. Ini juga termasuk penting, di mana seorang pendongeng tidak boleh kaku dan harus luwes apabila di depan audiens. Dan nomor 4 yaitu suara. Suara juga termasuk penting, di mana seorang pendongeng tidak boleh memiliki suara yang kecil. Ia harus bervolume dan memiliki karakter dalam suaranya. Dan yang kelima, kecepatan. Tentu saja ini juga termasuk hal penting, di mana kecepatan dari seorang pendongeng tidak boleh terlalu cepat, harus diperhatikan dan tidak boleh terlalu lambat. Dan yang terakhir, keenam, alat peraga. Kenapa alat peraga disebut penting? Karena properti ini juga menunjang keberhasilan suatu dongeng yang dibawakan. Baiklah teman-teman, saya akan mempraktekkan storytelling dengan membawakan cerita Kancil dan Buaya. Pada suatu hari, Kancil sedang berjalan-jalan di hutan. Tiba-tiba, perutnya terasa lapar. Lalu, Kancil pun melihat di seberang sungai ada banyak sekali buah-buahan. Tetapi, ia bingung bagaimana ia dapat mengambil buah-buahan tersebut. Sedangkan sungainya terlalu deras. Sampai akhirnya Kancil pun menemukan ide cemerlang. Sebuah ide di mana ia dapat menyeberangi sungai itu. Lalu ia pun memanggil seekor buaya dari dalam sungai. Kancil pun berteriak, "Hei buaya, keluarlah. Aku punya kabar gembira untukmu," sahut Kancil. Lalu buaya pun datang dengan wajah yang seram. "Ada apa Kancil? Kau mengganggu tidurku," sahut buaya dengan wajahnya yang buas. "Begini buaya, aku punya kabar gembira. Aku membawa daging segar untukmu banyak sekali." Mendengar itu, buaya pun senang sekali. Tetapi ia kebingungan. "Hei Kancil, di mana daging segar itu? Aku tidak melihatnya." "Sepertinya aku membawa daging yang banyak buaya, dan kamu tidak bisa menghabiskannya sendiri. Kamu harus memanggil teman-temanmu untuk datang kemari." "Baiklah Kancil, aku akan memanggil teman-temanku kemari." Buaya pun pergi. Kancil pun mulai memikirkan ide cerdiknya. Tak lama kemudian, segerombolan buaya datang menghampiri Kancil. Lalu, Kancil pun memerintahkan mereka untuk berbaris rapi. Tetapi, ada seekor buaya besar yang kebingungan. "Hei Kancil,
Kenapa kita harus berbaris? Kata kancil, "Buaya-buaya, aku membawa daging yang banyak dan aku bingung bagaimana aku membagikannya secara merata. Maka dari itu, kalian harus berbaris dengan rapi." Mendengar itu, buaya pun berbaris dengan rapi hingga ke tepi sungai. Setelah itu, kancil pun mulai menghitung buaya dengan menginjakinya satu persatu. "Baiklah, akan aku hitung satu persatu. 1, 2, 3, dan kancil pun sampai ke tepi sungai dengan begitu gembira. Setelah kancil sampai di tepi sungai, kancil pun tertawa terbahak-bahak. "Aduh, kalian mudah sekali dibohongi. Aku kan tidak pernah membawa daging segar, apalagi untuk dibagikan kepada kalian secara cuma-cuma. Enak saja." Mendengar perkataan kancil, semua buaya yang berbaris rapih di sungai merasakan kemarahan yang sangat besar. Lalu, buaya pun kembali menyelam ke dalam air sungai karena dirasa tidak dapat mengejar kancil. Sedangkan kancil berhasil mendapatkan buah segar yang ia inginkan sedari tadi. Nah, baiklah teman-teman, dari cerita si kancil dan buaya dapat kita simpulkan jika kecerdikan kancil dapat mengalahkan seekor buaya yang kita tahu sangat buas. Dari kisah storytelling yang saya bawakan tadi, yaitu tentang si kancil dan buaya, kita juga bisa melihat jika kancil memang cerdik dapat mengalahkan seekor buaya yang besar. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.